Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku datang lagi untuk kembali memberikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa yang baik. Kami berterima kasih untuk setiap berkat, rahmat, anugerah yang Tuhan beri sampai dengan saat ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kalau kami masih boleh dengar lagi renungan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hati, memberkati pikiran kami, untuk supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan, bekerjalah dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua, Bilangan 14 ayat yang ke-18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Sampai di situ saja Bapak Ibu, puji Tuhan. Tema dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah God's limit. Limit kesabarannya Tuhan. Jadi sabarnya Tuhan itu ada batasnya Bapak Ibu. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama, bahwa Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu punya kasih setia yang berlimpah-limpah. Buktinya bahwa kita yang seharusnya orang-orang yang berdosa, kita yang seharusnya tidak diselamatkan, tetapi Allah mau turun ke dalam dunia ini, mengampuni setiap kesalahan kita, disalibkan, mati, bahkan bangkit bagi kita semua. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Supaya kita yang harusnya masuk neraka Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa karena kesetiaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kita dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang mau saya baca, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa dan semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar terhadap kita karena ia mau tidak ada yang binasa. Tetapi Tuhan mau supaya kita berbalik dan bertobat. Jadi dari kesalahan kita, dari dosa-dosa kita, dengan kasih setia Tuhan, dengan kesabarannya Tuhan. Tuhan memanggil kita kembali untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau mengaku dosa-dosa kita. Yang kedua, Tuhan mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita. Haleluya. Di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang 9 di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, besarnya kesabaran Tuhan, luasnya kasih setia Tuhan. Karena Tuhan juga mengampuni kesalahan kita. Asal kita berbalik kepada Tuhan, mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita, kita mohon ampun dan kita kembali melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali berada dalam jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau bagi kita lakukan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari renungkan firman Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya. Jangan lagi kita melakukan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena seringkali karena kita merasa bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu luas kasih setianya, itu membuat kita bisa terus-menerus hidup di dalam dosa. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Panjang sabarnya Tuhan betul, tetapi sabarnya Tuhan itu ada batasnya. Ada
saat-saat Tuhan bersabar dalam kehidupan kita. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Dia mau mengampuni setiap pelanggaran kita. Tapi ada batas dari kesabaran Tuhan, yaitu di mana firman itu masih diberitakan. Akan ada saatnya firman itu tidak ada lagi. Ada saatnya Roh Kudus itu tidak ada lagi bagi kita. Ada saatnya kita cari Tuhan, Tuhan tidak mau lagi untuk kita temui. Disitulah akhir dari batas kesabaran Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita terima kebenaran firman Tuhan, pada saat firman itu masih diberitakan, mari berbalik dari setiap dosa kita, berbalik dari setiap pelanggaran kita, berbalik dari setiap hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Tetapi bukan berarti kita boleh tetap hidup di dalam dosa. Harus ada tindakan dari diri kita untuk kita berbalik, tinggalkan dosa dan hidup di dalam jalannya Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga, Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Akan tetap ada konsekuensi dari setiap dosa, dari setiap pelanggaran yang kita lakukan. Satu perkataan yang Tuhan katakan kepada seseorang yang Tuhan sembuhkan. Yesus menyembuhkan seseorang di pelataran bait Tuhan waktu itu. Tuhan katakan, engkau sudah sembuh, jangan lagi berbuat dosa supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Di Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14, Yesus katakan demikian. Jangan lagi berbuat dosa supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita sudah mengaku dosa, dosa kita sudah diampuni. Jangan lagi kita lakukan dosa yang sama. Jangan lagi kita terus menerus hidup di dalam dosa. Karena mungkin pola pikir kita katakan, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan pasti mengampuni pada saat saya berdoa, saya mohon ampun. Tapi firman Tuhan datang, Yesus katakan jangan lagi berbuat dosa. Kalau tidak akan ada hal yang lebih buruk lagi terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mungkin firman Tuhan itu terdengar keras hari ini. Tapi Bapak Ibu, kerasnya firman Tuhan datang itu karena kesabaran Tuhan masih ada. Puji Tuhan. Karena Tuhan masih meluaskan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau di dalam pertobatan? Tuhan mau kita hidup di dalam pertobatan kita. Tuhan mau kita hidup di dalam jalan kebenarannya Tuhan. Tuhan mau kita tetap hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, panjang sabarnya Tuhan. Ada batasnya. Sabar Tuhan ada batasnya. Sampai dengan saat ini, kalau firman ini datang bagi kita semua. Mari kita tetap ada dalam kebenaran Tuhan. Tetap dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap dalam jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya kebenaran Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau firman Tuhan datang lagi bagi kami hari ini. Biarlah firman itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami menyadari Tuhan bahwa besarnya kesabaran Tuhan, bahwa luasnya kasih setia Tuhan itu tidak membawa kami untuk kami tetap hidup di dalam kesalahan dan dosa kami. Tetapi itu semua mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Bahwa luasnya kesabaran Tuhan itu membawa kami supaya kami hidup di dalam pertobatan kami. Supaya kami hidup di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, materaikan firman ini dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau bekerja dalam setiap kami, supaya kami dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sisa hari kami Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mau memimpin setiap kehidupan kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.